Mengapa kita belajar Alkitab? Ada banyak cara menjawab pertanyaan ini, tetapi dalam konteks pemuritan ini menjadi sesuatu yang sangat mendasar, maka disebut sebagai fondasi dari pemuritan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita tidak mempelajari Alkitab sebagai fondasi dari pemuritan, maka kita akan mendasarkan pemuritan yang kita lakukan dengan banyak alasan yang lain, dan alasan ini alasan yang baik-baik saja, tetapi tidak cukup mendasar kalau kita melakukan pemuritan karena alasan-alasan ini. Alasan yang pertama adalah banyak gereja yang melakukan pemuritan sebagai penambal. Ini gambarannya seperti sebuah embernya bocor begitu ya. Dan ember yang bocor ini tentu saja tidak bisa menampung air, tidak bisa berguna, maka harus ditambal. Nah, banyak gereja melakukan pemuritan sebagai penambal. Kenapa? Karena banyak jemaat-jemaatnya, apalagi jemaat-jemaat yang dewasa, justru mereka pada pergi ke gereja lain karena tidak ada pembinaan yang cukup. Mereka kelaparan sendiri, jadi mereka lapar dan haus untuk bertumbuh, tetapi tidak ada sarana yang ditujukan untuk mereka bertumbuh. Jadi akhirnya mereka mikir-mikir, cari-cari, kemudian lihat-lihat, oh ternyata ditawarkan di beberapa tempat yang lain, mereka justru pergi. Saya pernah berjumpa dengan seorang majelis satu gereja. Dia bilang bahwa dia tinggal nunggu selesainya masa kemajelisan di mana dia bertugas. Kemudian begitu selesai dia akan pindah ke gereja lain. Ini majelis loh ya, yang mestinya menjadi tuan rumah yang mestinya menyediakan itu. Karena dia merasa tidak bertumbuh di situ dan sudah terlanjur komitmen majelis begitu. Dan cerita ini banyak sekali dari berbagai tempat. Kalau kita melakukan pemuritan, maka diharapkan ini bisa menjadi penambal orang-orang yang, apalagi orang-orang dewasa yang diharapkan ini bisa tetap tinggal di gereja begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak salah melakukan pemuritan karena itu, tetapi kalau kita hanya ingin melakukan pemuritan sebagai penambal, maka ketika kita sungguh-sungguh masuk dalam pelayanan pemuritan, kita akan mendapati bahwa tuntutan untuk kita serius dalam pemuritan itu sangat besar, dan motivasi sebagai penambal nanti akan konflik dengan prioritas-prioritas lain di dalam gereja, sehingga akhirnya waduh, ini kita diskon saja pemuritannya. Jadi kita buat kelompok-kelompok kecil saja lah, tapi tidak ada keseriusan, tidak ada intensionalitas di dalamnya. Akhirnya bentuk kelompok kecilnya ada, tetapi pemuritan secara esensial tidak terjadi, akhirnya juga tidak jadi apa-apa juga. Nah, alasan yang lain, kalau kita tidak memiliki fondasi Alkitab tentang pemuritan, maka kita melakukan pemuritan sebagai tren ya. Sekarang kita tahu bahwa pemuritan itu dilakukan di mana-mana, ada banyak seminar-seminar besar, diikuti oleh ribuan orang, temanya pemuritan. Nggak kebayang kalau dulu bikin tema-tema pemuritan semacam itu akan dihadiri ribuan orang, tetapi sekarang itu terjadi. Jadi dalam anugerah Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan, kita hidup pada masa-masa di mana pemuritan sedang menjadi tren. Nah, banyak orang tidak mau ketinggalan tren kan. Semua orang sudah membicarakan itu, kenapa kita tidak membicarakan sendiri? Ayo kita lakukan supaya seperti yang lain. Kemudian saya beberapa tahun terakhir ini sering diundang untuk berbicara tentang pemuritan di gereja-gereja yang membuat pemuritan menjadi tema tahunan. Jadi saya tidak tahu apakah gereja Bapak Ibu Saudara sekalian juga sedang ini, tetapi itu sesuatu yang menggembirakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi tema tahun ini kita menjadi gereja yang memuridkan, kemudian ada segala macam. Banyak gereja, bahkan sinode-sinode temanya tentang pemuritan ini menjadi tren. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak salah kita mengikuti tren, bahkan baik kalau kita mengikuti tren karena kita sedang peka dengan apa yang sedang terjadi di sekitar kita, dengan apa yang Tuhan sedang gerakan di sekitar kita. Tetapi hanya mengikuti tren itu, suatu saat tren akan berubah. Kalau saat ini trennya pemuritan, mungkin nanti trennya yang lain lagi, dan begitu berubah maka kita tidak akan melakukan pemuritan lagi. Kalau hanya sekedar mengikuti tren. Alasan yang berikutnya, kita melakukan pemuritan kalau tidak didasari pada keyakinan Alkitabiah, maka kita akan melakukan pemuritan sebagai percobaan. Saya contohkan begini Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kisah nyata dari cukup banyak gereja. Mereka melihat, gereja itu bertumbuh ya. Gereja yang lain itu bertumbuh. Terus kemudian diselidiki, oh di situ ada kelompok kecil yang terus berlipat ganda, ada proyek-proyek, program-program pemuritan yang baik. Kemudian mereka belajar, kemudian mereka coba-coba dilaksanakan di gerejanya. Jadi coba. Setelah dicoba ternyata tidak semudah waktu itu pertama kali dia dengar begitu ya. Kok semuanya berhasil semua begitu ya. Begitu diterapkan ternyata susah begitu ya. Kemudian ayolah kita masih coba lagi, mungkin kita belum pas di sana sini, dan dilakukan percobaan-percobaan, dan waktu
filosofi percobaan ini sebenarnya sesuatu yang baik. Ada keterbukaan untuk melakukan sesuatu yang baru, bukan? Dan itu sesuatu yang baik. Tetapi kalau kita tidak didasarkan pada keyakinan Alkitabiah, maka itu hanya berlangsung sebagai percobaan. Namanya percobaan itu bisa berhasil, bisa gagal. Kalau berhasil ya syukur. Kalau gagal, kemudian apa yang dilakukan? Ya kita kembali pada apa yang kita tahu sebelumnya. Dan kemudian kita berkesimpulan bahwa ya mungkin pemuritan itu cocok untuk gereja tertentu. Dan gereja kayak kami ini secara tradisi dan sejarah memang nggak pernah ada yang namanya pemuritan-pemuritan kayak begitu. Jadi mungkin setelah kita coba-coba, ini nggak cocok untuk gereja kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahayanya adalah kalau begitu, kita nanti akan berkesimpulan bahwa pemuritan itu sesuatu program, sesuatu proyek yang cocok untuk struktur gereja tertentu dan tidak cocok untuk struktur gereja yang lain, termasuk gereja kita setelah coba-coba dan gagal. Dan akhirnya ketika suatu saat ada usaha-usaha menolong gereja untuk masuk dalam pemuritan lagi, akan terjadi resistensi. Akan dibilang bahwa kita udah pernah nyoba kok dan gagal. Jangan coba-coba lagi, nanti gagal lagi, begitu ya. Itu Alkitab pemuritan sebagai percobaan. Jadi kita untuk melakukan pemuritan sebagai pribadi maupun sebagai gereja, kita perlu punya keyakinan Alkitabiah untuk melihat apa yang Alkitab katakan tentang pemuritan. Untuk itu saya akan mengajak dalam waktu yang singkat ini Bapak Ibu Saudara sekalian untuk melakukan survei Alkitab, untuk melihat panorama Alkitab tentang apa tujuan dan rencana Tuhan. Dan di sana kita nanti akan melihat di mana letak pemuritan di antara semua bagian Alkitab itu. Kita tidak akan berdasarkan pada comot-comot 1-2 bagian ayat Alkitab, tetapi kita akan melihat overview apa yang Alkitab katakan mengenai hal-hal yang sedang kita bicarakan ini. Mari kita melihat dari rencana penebusan Tuhan, dari penciptaan sampai penciptaan kembali, dari penciptaan sampai penggenapan yang kita lihat dari seluruh kesaksian firman Tuhan. Kita mulai yang pertama, ini waktunya saya akan berbicara dengan kecepatan ini karena membahas seluruh Alkitab dalam waktu kurang dari 30 menit begitu ya. Ya, pertama, ketika Tuhan menciptakan dunia ini, Tuhan menciptakan segala sesuatu oleh Dia dan untuk Dia. Kolose 1 bicara tentang cosmic Christ. Kristus yang di dalamnya segala sesuatu itu diciptakan melalui Dia, oleh Dia, dan segala sesuatu diciptakan untuk Dia. Jadi Tuhan menciptakan segala sesuatu alam semesta ini untuk dirinya. Dan di dalam seluruh hal yang Tuhan ciptakan adalah manusia. Dan seperti segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan, kata untuk itu merupakan tujuan, maka manusia juga diciptakan untuk Tuhan. Cuma berbeda dengan alam semesta yang lain yang Tuhan ciptakan, manusia diciptakan dengan satu pola yang terbaik di dalam seluruh alam semesta, yaitu dirinya sendiri, oleh diri Tuhan sendiri. Tuhan adalah yang terbaik, terindah, termulia di dalam seluruh alam semesta. Dan ketika manusia diciptakan untuk mencerminkan Tuhan, seturut dengan gambar dan rupa Tuhan. Artinya Tuhan yang kudus, manusia kudus. Tuhan yang adil, manusia adil. Tuhan yang penuh kasih, manusia penuh kasih. Jadi manusia ini mencerminkan siapa Tuhan yang menciptakannya. Dan di dalam seluruh keutuhan karakter Tuhan yang dicerminkan manusia, itulah yang disebut sebagai kemuliaan Tuhan, the glory of God. Manusia diciptakan untuk mencerminkan Tuhan, dan demikian dia memuliakan Tuhan. Itulah tujuan Tuhan menciptakan alam semesta. Tujuan Tuhan menciptakan manusia secara khusus untuk mencerminkan dan memuliakan Dia. Mari kita lanjutkan. Apa yang terjadi sudah penciptaan? Kejatuhan. Di dalam kejatuhan, Roma 1 ayat 22 sampai 23 dikatakan bahwa manusia yang berdosa ini menggantikan kemuliaan Allah itu dengan sesuatu yang fana, yang bukan Allah. Manusia tidak lagi mencerminkan kasih, keadilan, kebenaran, kekudusan Allah. Roma 3 ayat 23 memberikan rangkuman tentang kondisi hidup manusia, yaitu kita semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita tidak lagi mencerminkan Allah, kita tidak lagi memuliakan Allah. Itu sesuatu yang tidak dimungkinkan di dalam keberdosaan dan pemberontakan kita. Itulah kondisi kejatuhan. Roma 1 ayat 32 lebih lanjut mengatakan bahwa kita bukan hanya melakukannya sendiri, tetapi kita seperti mendorong, kita bersuka cita, kita menjadi penggembira ketika orang lain berdosa. Ayo kita berdosa bersama. Nggak ada lu, nggak rame nih kalau nggak berdosa bersama ini. Mereka tahu bahwa orang-orang yang melakukan demikian, kata Alkitab, akan mendapat hukuman mati. Tetapi mereka bukan saja melakukannya sendiri, tapi mereka juga mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama.
2 Tesalonika 1 ayat 9 mengatakan bahwa semua orang yang berbuat dosa ini, semua orang yang tidak peduli kepada kemuliaan Allah ini, suatu saat akan dijauhkan dari kemuliaan Allah dan dari Tuhan dan kemuliaan kekuatannya. Itulah penghukuman kekal, kondisi di mana manusia dijauhkan dari kemuliaan Allah. Mari kita lanjutkan. Itu bukan akhir cerita manusia, tadi adalah kabar buruknya, kabar baiknya adalah Tuhan berinisiatif melalui penebusan di dalam Kristus. Di dalam Yohanes 12 ayat 27 sampai 28 di sana Kristus sedang bergumul, apakah dia akan di dalam perjalanannya menuju salib. Dia bertanya, Tuhan, apakah aku akan meminta supaya aku diambil, diselamatkan dari saat ini? Tidak, katanya. Tetapi justru untuk itulah, untuk saat inilah aku datang, yaitu supaya engkau dimuliakan. Jadi tujuan Kristus berada masuk ke dalam dunia dan kemudian menjalani jalan salib, mati di atas salib untuk menjadi lebih daripada itu adalah bagi kemuliaan Tuhan. Kenapa begitu? Di dalam Roma dijelaskan untuk memungkinkan manusia kembali hidup memuliakan Tuhan. Jadi bukan sekedar kita mendapatkan tiket gratis masuk surga melalui kematian Kristus, tetapi supaya kita dimungkinkan melakukan sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan tanpa penebusan Kristus. Yaitu setelah kita diselamatkan, Tuhan mau membentuk kita menjadi umat yang hidupnya kembali memuliakan Allah, sebagaimana awal mula kita dirancang untuk itu. Kemudian dalam kesaksian Alkitab yang lain, ini hanya overview, ambil beberapa bagian Alkitab. 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan bahwa kita sudah dibeli, lunas dibayar. Karena itu satu-satunya urusan kita di dalam hidup ini adalah memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Jadi kembali kita melihat tema kemuliaan Tuhan. Di sini kita sudah belajar di awal ya, manusia diciptakan untuk mencerminkan dan memuliakan Tuhan. Penciptaan. Kejatuhan mengatakan bahwa kita sudah tidak lagi mencerminkan kemuliaan Tuhan dan kita sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Kemudian penebusan membuat kita kembali dimampukan untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan. Kita sudah dibeli, lunas dibayar, kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Dalam 2 Korintus 3 ayat 18 dikatakan pertumbuhan kita adalah pertumbuhan kemana? Untuk kita semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan sebagaimana awal kita diciptakan. Kita diubah dari kemuliaan kepada kemuliaan dalam kemuliaan yang semakin besar. Roma 8 ayat 28-29, Efesus 4 mengatakan bahwa itu sama dengan kita kembali mencerminkan wajah Kristus. Kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Kenapa? Karena Kristus adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang bisa kita lihat di dalam Kristus. Jadi keserupaan dengan Allah, keserupaan dengan Kristus adalah satu hal yang sama, yang interchangeable. Itulah tujuan dari penebusan. Mari kita lihat beberapa bagian ayat ini dengan lebih teliti. 2 Korintus 3 ayat 18, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Itu adalah tujuannya. Kita yang tadinya mencerminkan kemuliaan Tuhan, kehilangan kemuliaan Tuhan, kita diselamatkan untuk kembali mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Bapak Ibu perhatikan kata gambar dan kemuliaan di sini. Bukankah itu hal-hal yang menggemakan sesuatu yang terjadi sejak penciptaan? Kita diciptakan serupa dengan gambar Allah, sesuatu yang hilang, kita kembali bisa menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Itulah perjalanan kita sesudah kita terima Kristus. Dibawa oleh Tuhan, bertumbuh dari kemuliaan kepada kemuliaan sampai kepada kemuliaan, mencerminkan Dia. Efesus 4 dan juga bagian-bagian Alkitab yang lain yang sama-sama menceritakan tentang tujuan, arah pertumbuhan yang Tuhan sedang terus kerjakan di dalam diri semua orang. Yaitu supaya kita sesuai tingkat pertumbuhannya sampai pada kepenuhan Kristus. Dan kita bertumbuh di dalam segala hal, segala aspek untuk semakin mencerminkan Kristus. Mencerminkan Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan tadi. Mencerminkan Kristus artinya kita mencerminkan Allah kembali hidup memuliakan Allah serupa dan segambar dengan Dia. Nah, kalau kita bicara tentang bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus, itu berarti bertumbuh dalam hal-hal kita, pengenalan kita akan Tuhan, kembali kita dibawa mengenal Tuhan. Kemudian kita memiliki relasi cinta dengan Tuhan. Kita mencerminkan karakter Tuhan, karakter Kristus, dan kita melayani Tuhan. Jadi hidup yang berpusat kepada Tuhan untuk mengenal Dia, mengasihi Dia, mencerminkan Dia, dan melayani Dia. Bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Itu adalah proyek besar Tuhan yang Tuhan sedang kerjakan.
Di dalam teologi itu disebut sebagai sanctifications atau pengudusan. Di dalam pemuritan itu disebut sebagai menolong orang bertumbuh menjadi muridnya Kristus. Orang-orang yang serupa dengan Kristus yang adalah gurunya. Kalau gurunya demikian, maka muridnya demikian. Kita itu sanctifications dan discipleship, pemuritan dan pengudusan adalah satu hal yang sama yang dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Dan terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu saat kita semua, seluruh perjalanan sejarah akan sampai pada penggenapannya, di mana Kristus datang kembali dan kita masuk di dalam masa depan kekal bersama-sama dengan Dia. Dan di sana dalam Wahyu 7 ayat 9-12 ada puji-pujian dari semua orang, dari segala suku, bangsa, dan bahasa, memuji Tuhan selama-lamanya. Manusia yang telah ditebus akan memuliakan Tuhan selama-lamanya. Kemuliaan Tuhan lagi kembali kita bertemu di sini. Kita yang tadinya sudah ditebus, kita kemudian dikuduskan. Kita yang dikuduskan, kita nanti akan disempurnakan, dimuliakan. Kita akan kembali memuliakan Tuhan. Gambaran tentang surga adalah suatu tempat yang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Di surga tidak ada matahari dan bulan katanya, karena kemuliaan Tuhan. Kemuliaan anak domba itu yang menjadi penerangnya. Di sana tidak ada bait Allah karena ada kehadiran Allah secara langsung di sana. Tuhan dan kemuliaannya menjadi tema besar di dalam surga. 1 Korintus 13 ayat 12 dikatakan satu pengharapan yang saya nanti-nantikan dan saya berharap kita semua menantikannya. Di mana kita sekarang ini di dunia ini mengenal Tuhan dengan seperti melihat dalam cermin, dalam muka yang berselubung, di dalam gambaran yang samar-samar, bukan? Sejauh-jauhnya kita berusaha mengenal Tuhan, kita hanya sedikit saja kita bisa mengenal Tuhan. Dan kita perlu terus bertumbuh di dalamnya. Tetapi suatu saat, kata 1 Korintus 13 ayat 12, kita akan berjumpa muka dengan Tuhan. Kita akan mengenal Dia sebagaimana kita dikenal. Saya tidak bisa membayangkan itu. Bayangkan berjumpa dengan Tuhan dalam seluruh kemuliaannya. Kita berjumpa dengan pribadi yang kudus luar biasa, adil luar biasa, benar. Pribadi yang penuh kasih luar biasa, penuh kasih karunia, dan seterusnya. Pribadi yang demikian yang kita kenali secara samar di dunia, kita akan jumpa Dia secara langsung. Maka kita akan tunduk, menyembah, menghormati, melayani Dia selama-lamanya di surga kekal nanti. Manusia akan mengenal Tuhan secara sempurna dan memuliakan Tuhan secara sempurna di surga nanti. Itulah overview, itulah gambaran tentang apa yang Tuhan sedang rencanakan dari awal sampai akhir tentang kehidupan manusia ini. Maka dalam katekismus singkat Westminster, pertanyaan pertama di sana adalah apakah tujuan hidup manusia? Jawabannya adalah tujuan hidup manusia adalah untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Dia selama-lamanya. What is the chief end of man and woman? Ya? The chief end of the man's chief end is to glorify God and to enjoy Him forever. Jadi itu adalah rangkuman tentang kehidupan manusia, segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya, dan kita melakukannya dengan ketika kita kembali mencerminkan gambar Allah di dalam diri kita. Sinclair Ferguson memberikan rangkuman demikian. How do we bring glory to God? Bagaimana kita membawa kemuliaan bagi Tuhan? The Bible short answer is by growing more and more like Jesus Christ. Jawaban singkat Alkitab adalah dengan bertumbuh semakin serupa dengan Yesus Kristus, di mana Kristus adalah gambaran Allah. Inilah rangkuman dari meta narasi, dari cerita kisah Alkitab. Dan kita tahu mengenai semua ini karena Alkitab yang menyaksikannya. Bukan sekedar program-program dari lembaga-lembaga pelayanan tertentu tentang pemuritan, tapi kita sedang melihat tujuan dan rencana Allah dari awal sampai akhir tentang Dia menciptakan manusia untuk mencerminkan Dia dan memuliakan Dia. Manusia yang kehilangan kemuliaan Allah, manusia yang tidak lagi mencerminkan gambar Allah, tetapi manusia ditebus supaya kita bisa kembali mencerminkan gambar Allah dalam kemuliaan yang semakin besar, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Kemudian suatu saat nanti dalam penggenapan segala sesuatu, kita dimuliakan, kita diperbarui seutuhnya di dalam seluruh totalitas hidup kita, termasuk dan terutama pengenalan kita akan Tuhan, dan kita akan memuliakan Tuhan selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat adalah narasi besar tentang apa yang Tuhan kerjakan di sini. Dan narasi besar itu membuat Paulus, kalau tadi tujuan hidup manusia, sekarang kita melihat tujuan pelayanan. Kolose 1 ayat 28-29 kita melihat passion Paulus, apa yang menjadi
tujuan dari pelayanan Paulus. Mari kita perhatikan. Dialah yang kami beritakan, dia di sinilah Kristus, apabila tiap-tiap orang kami nasihati, tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Jadi Paulus mengusahakan dan mempergumulkan sesuai dengan kuat kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam dia. Apa yang dia usahakan? Supaya tiap-tiap orang, dia katakan demikian, sampai kepada kesempurnaan dalam Kristus. Artinya menolong orang bertumbuh. Paulus sedang mengintegrasikan apa yang dia lakukan dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam seluruh dunia sepanjang sejarah ini. Membawa orang-orang semakin mencerminkan dan memuliakan Allah. Itulah yang dia usahakan, dia pergumulkan. Alasan dia melayani. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagian di antara kita sedang aktif sekali terlibat dalam pelayanan. Apakah alasan kita melayani? Apakah kita merindukan supaya orang-orang semakin serupa dengan Kristus? Atau kita sedang senang dengan aktivitasnya saja? Ada orang yang hobinya sepak bola, ada orang yang hobinya main game komputer, ada orang yang hobinya pelayanan. Apakah itu? Atau kita punya gairah kerinduan, mengusahakan dan mempergumulkan supaya tiap-tiap orang bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus atau menjadi murid Kristus. Craig Ettridge dalam bukunya Invest in a Few mengatakan bahwa seorang murid Kristus definisinya adalah orang yang memilih untuk mengikuti Yesus dan bertumbuh semakin serupa dengan dia. Jadi murid Yesus itu bukan orang yang ikut kursus Alkitab tentang Yesus, bukan itu. Murid di sini adalah orang yang meneladani ajaran dan melajari kehidupan dari gurunya, dari Kristus. Seorang murid adalah seorang yang memilih untuk mengikut Yesus, bertumbuh semakin serupa dengan dia, dengan Yesus, gurunya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, para teolog menyebut hal ini sebagai sanctification atau pengudusan. Itu proses perubahan pembentukan oleh Roh Kudus di dalam diri orang percaya menuju keserupaan dengan Kristus. Keywordnya sama dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan di seluruh sejarah, apa yang disebut sebagai pemuritan dan juga pengudusan. Matius 28 ayat 19-20 adalah ayat yang sangat terkenal yang disebut sebagai amanat agung. Di sana kalimat utamanya ini adalah kalimat majemuk, tetapi kalimat utama, kalimat induknya adalah Mathetheosate pantata ethne. Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kita bukan hanya diminta untuk bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus, tetapi kita diminta menjadi bagian dari proyek Allah di seluruh dunia untuk menjadikan semua suku bangsa murid-murid Kristus. Orang-orang yang serupa dengan Kristus di antara semua suku bangsa di dunia. Itulah yang dikerjakan Paulus. Paulus ingin membawa setiap orang pada kepenuhan, kesempurnaan dalam Kristus. Dia melakukannya bahkan di tempat-tempat di mana Injil belum diberitakan. Itu yang menjadi bagian kita sekarang, menjadi murid Kristus. Bukan hanya berhenti di kita, tetapi kita yang sudah dimuridkan, kita menolong orang lain menjadi murid Kristus di antara semua suku bangsa. Menjadi murid Kristus, menjadikan murid Kristus di antara semua suku bangsa di dunia. Itulah inti dari amanat agung. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah melihat bahwa keseluruhan Alkitab bukan hanya beberapa ayat di dalam Alkitab saja yang menceritakan rencana penebusan Tuhan, di mana tema besarnya adalah hidup memuliakan Tuhan dan hidup menyerupai Kristus. Pemuritan, pengudusan adalah satu proyek besar Tuhan yang Tuhan sedang kerjakan di dalam diri semua orang, dan Tuhan mengajak kita untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus juga. Jadi ini satu proyek yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita terlibat menjadi berbagian dengan apa yang Tuhan sedang rencanakan dan kerjakan dan akan selesaikan dalam sepanjang hidup manusia, sepanjang alam semesta ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi kita sudah melihat pemuritan itu sebagai penambal, pemuritan sebagai tren, dan pemuritan sebagai percobaan. Yang semuanya itu baik, tetapi tidak cukup mendasar untuk membuat kita memperjuangkan pemuritan ini. Kalau kita melihat seluruh Alkitab yang baru saja kita bicarakan, maka pemuritan adalah sebuah prioritas. Sesuatu yang bukan sekedar program. Kalau program ini ada program olahraga, ada program persekutuan, ada program retreat dan macam-macam, pemuritan akan menjadi sekedar program. Tetapi bukan itu. Jiwanya, filosofinya, pemuritan adalah menolong orang-orang bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Dan untuk bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus itu tidak bisa dengan cara yang sporadis. Perlu ada intensionalitas atau sesuatu yang bertujuan. Bukan hanya kelompok-kelompok kecil yang sporadis.
kita bikin kelompok, kemudian kita katakan itu pemuritan. Ada banyak kelompok kecil yang tidak bisa disebut sebagai pemuritan. Jadi pemuritan dan kelompok kecil bukan hal yang sama. Apakah ada intensionalitas, ada tujuan yang jelas, ada strategi proses yang jelas untuk menolong orang menjadi murid Kristus, dan tidak berhenti di situ, orang itu juga diperlengkapi untuk bisa memuridkan orang lain. Itulah yang disebut sebagai pemuritan. Jadi menolong orang bertumbuh semakin serupa dengan Kristus, pemuritan atau pengudusan merupakan hal yang sangat-sangat sentral dari berita Injil, dari berita Alkitab. Dan kalau itu adalah hal yang sentral dari Alkitab, dengan demikian juga seharusnya merupakan hal yang sentral bagi pelayanan gereja. Saya berharap presentasi singkat ini menolong kita melihat prioritas pemuritan ini dari sudut pandang firman Tuhan. Saya ingin menutup dengan pertanyaan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah pemuritan merupakan sesuatu yang bersifat pilihan ataukah sesuatu yang sentral dalam tugas dan panggilan gereja? Jawaban terhadap pertanyaan ini akan mempengaruhi setiap keputusan yang diambil oleh para pemimpin gereja dalam hal komitmen dan prioritas serta penyediaan sumber daya dan sumber dana. Kalau ini menjadi sentral, maka ketika itu berkonflik dengan beberapa prioritas-prioritas yang lain, dia akan melihat di mana supaya menjadikan orang menjadi murid Kristus yang bisa memuridkan orang lain lagi, ini harus mendapatkan jalan tol, jalan utamanya. Kalau itu berbenturan dengan komitmen-komitmen waktu, komitmen biaya, komitmen yang lain-lain, maka bisa diaturkan supaya yang utama itu menjadi yang utama, yang tidak utama menjadi yang tidak utama. Jangan dibalik-balik. Nah, tetapi kalau kita tidak melihat pemuritan sebagai sesuatu yang sentral, sebagaimana yang Alkitab katakan, maka kita akan terus-menerus berdebat tidak ada habisnya masalah komitmen, prioritas, sumber daya, sumber dana, ruangan yang dipakai, kesibukan dari para pengerja dan aktivis di gereja dan sebagainya dan sebagainya. Maka kalau pemuritan tidak ditangkap sebagai satu biblical principle, prinsip-prinsip Alkitab di mana prioritasnya sangat jelas, maka kita tidak akan melakukan pemuritan. Atau pemuritan paling banter akan hanya sekedar menjadi program saja, tetapi secara esensinya tidak sedang terjadi. Robert Coleman di dalam bukunya The Master Plan of Evangelism, dia mengatakan setelah dia mempelajari kehidupan Tuhan Yesus, maka pertanyaan kunci yang dia katakan, dituliskan di bagian awal bukunya, apakah pelayanan yang sedang kita kerjakan ini sedang menghasilkan murid Kristus yang dewasa dan misioner yang bisa membawa berita ini kepada suku-suku bangsa di antara banyak orang yang lain, bukan hanya di dalam sendiri. Orang yang dewasa, jadikanlah semua bangsa muridku, jadikanlah murid di antara semua bangsa, murid Kristus yang dewasa dan misioner. Apakah itu yang sedang terjadi? Atau pelayanan yang sedang kita lakukan sekedar menghasilkan konsumen-konsumen layanan kerohanian yang setia? Apakah yang sedang kita kerjakan? Dan pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat serius yang perlu kita jawab sebagai orang-orang yang sedang melayani Tuhan di dalam berbagai level, berbagai bidang. Apakah kita sedang menghasilkan apa yang seharusnya dihasilkan? Murid Kristus yang dewasa, murid Kristus yang bisa memuridkan orang lain lagi, atau hanya sekedar konsumen-konsumen setia? Bapak Ibu Saudara sekalian, pelipat gandaan pekerja adalah jiwa dari pemuritan. Ketika kita dimuridkan, kita diminta untuk memuridkan orang lain sampai ke segala suku bangsa. Jadikanlah semua suku bangsa muridku. Dalam hal ini kita melihat ada dua penekanan. Penekanan yang pertama adalah kita menjadi murid yang mencerminkan Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Kalau kita tidak melakukan pemuritan, maka kalau seperti sepeda, itu sepeda yang nggak ada roda belakangnya, Tapi Ibu Saudara sekalian, sepeda itu punya roda depan, roda belakang ya. Kita semua tahu tentang hal itu kecuali sepeda akrobat. Sepeda roda depan dan roda belakang. Gunanya roda belakang adalah memberikan daya, memberikan pendorong. Itu yang kita kayuh. Roda depan gunanya adalah untuk memberikan, mengarahkan, betul, mengarahkan. Itulah misi dan pemuritan. Jadikanlah murid di antara semua bangsa. Itu melihat dua aspek dari amanat agung ini. Jadikanlah murid, kita perlu menolong jemaat-jemaat untuk menjadi orang yang dewasa dalam Kristus. Kalau tidak ada orang yang dewasa, bagaimana orang bisa bermisi? Bagaimana orang bisa menjangkau? Bagaimana orang bisa bertanggung jawab atas kehidupan rohani orang lain? Dianya sendiri tidak bertumbuh. Jadi tanpa pemuritan, misi tidak akan jalan. Karena siapa yang mau pergi? Seperti roda, ada roda depannya, nggak ada roda belakangnya, nggak ada pendorongnya. Tetapi demikian juga sebaliknya. Tanpa misi, maka pemuritan hanya akan menjadi self-serving, hanya akan berputar-putar dalam dirinya sendiri. Tidak pernah diarahkan untuk membawa
berita ini kepada semua suku bangsa. Pemuritan tanpa misi, pemuritannya hanya akan berkumpul di antara orang-orang Kristen, membahas materi-materi Kristen, menyanyikan lagu-lagu Kristen di antara orang-orang Kristen sendiri, dengan harapan orang-orang Kristen ini menjadi lebih Kristen untuk kalangan sendiri. Itu bukan discipleship, tapi itu adalah recycleship. Jadi semuanya dipakai untuk di dalam sendiri aja. Pemuritan membutuhkan misi untuk punya arah. Kalau enggak, dia hanya akan berputar-putar saja. Misi membutuhkan pemuritan. Kalau tidak, bagaimana kita punya daya bagi misi? Dua-duanya diperlukan bagi keseimbangan dan pergerakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin gambar terakhir ini dipotret baik-baik dalam pikiran kita. Kita ingin bahwa persekutuan tubuh Kristus menjadi tempat-tempat di mana orang-orang menjadi dewasa, dan bukan hanya menjadi dewasa, tetapi orang-orang yang diperlengkapi dan diutus untuk membawa suku-suku bangsa, segala bidang profesi, segala bidang dalam masyarakat yang mereka jumpai, menjadi orang-orang yang berjumpa dengan Kristus, bertumbuh dewasa dalam Kristus, kemudian mereka juga diperlengkapi untuk menyebar lagi ke dalam lingkungan jaringan dan komunitasnya. Itu yang terjadi pada gereja mula-mula, sehingga gereja itu menjungkir balikan banyak hal. Kita perlu kembali kepada gairah, kepada keyakinan, kepada pengalaman-pengalaman pribadi langsung mengenai pemuritan ini. Dan dasarnya apa itu semua? Keyakinan Alkitabiah kita. Tanpa keyakinan Alkitabiah, kita tidak akan sampai ke sana. Saya ingin cerita sedikit tentang pengalaman pribadi saya. Saya awalnya tidak terlalu tertarik pada pemuritan, Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi saya tertarik sekali pada misi. Saya merindukan supaya banyak suku bangsa, banyak tempat itu mendengar Injil, karena itu sangat diperlukan, sangat diharapkan oleh suku-suku bangsa yang belum mendengar Dia, di antara semua bidang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dulu saya bekerja di satu perusahaan di Jakarta, dan di sana saya ketemu dengan orang-orang yang luar biasa pinter-pinternya. Jadi gedung kantor kami ada 8 lantai, lantai ke-8 untuk kegiatan bersama. Lantai 7 adalah orang-orang top dari para ahli komputer di situ. Satu ruangan penuh dengan orang dari lulusan dari berbagai negara, orang-orang yang luar biasa pintar, dan banyak di antara mereka orang Kristen. Saya sedang membuat satu proyek computer based training dengan mereka, dan saya bolak-balik ke lantai 7, saya di lantai 2. Dan saya kagum luar biasa dengan apa yang mereka kerjakan. Waktu zaman dulu komputer tidak seperti sekarang. Mereka bisa bikin sesuatu yang tadinya hanya saya pikirkan bisa mewujud dalam bentuk program seperti itu. Dan ketika saya melihat mereka, banyak di antara mereka yang orang-orang Kristen sebetulnya, karena mereka hadir di persekutuan kantor, persekutuan setiap hari Jumat siang itu. Tetapi banyak di antara mereka yang tidak mengenal Tuhan, mereka hanya menjadi anggota jemaat biasa, bahkan beberapa tidak punya komitmen terhadap kekristenan, begitu ya, hanya Kristen KTP dan sebagainya. Kemudian saya melihat mereka, Tuhan, potensi yang luar biasa. Saya bayangkan kalau mereka ada berkontribusi bagi kerajaan Allah, betapa banyaknya yang Tuhan bisa kerjakan melalui hidup mereka. Kita melihat bahwa ada banyak hal yang macet dalam pelayanan. Seringkali kalau kita telusuri, masalahnya adalah SDM. Kita nggak punya orang-orang yang cukup berkualitas, cukup committed di situ, dan cukup dewasa. Kenapa pelayanan banyak macet? Karena tidak cukup adanya orang dewasa dan orang yang berkomitmen. Saya terbeban sekali untuk melihat hal itu, dan ketika kita mau orang-orang ini mengisi berbagai tempat di dalam berbagai pelosok dunia, berbagai bidang dalam masyarakat, mereka harus dewasa, mereka harus dimuridkan, mereka harus mengenal misi Tuhan, dan mereka perlu mengenali tempat dan panggilan mereka. Dan itu kita tidak bisa skip pemuritan. Kalau kita tidak melakukan pemuritan, bagaimana orang dewasa? Kalau kita tidak melakukan pemuritan, bagaimana orang menempati tempat dan panggilannya? Buat mereka itu sesuatu yang di luar sana, tidak kepikir sama sekali. Maka kalau kita tidak melakukan pemuritan, kita sedang melumpuhkan diri kita sendiri sebagai gereja. Pemuritan bukan pilihan. Pemuritan adalah keyakinan Alkitabiah. Ketika orang-orang menjadi murid Kristus, dia bukan hanya dewasa, tetapi dia menjadi sarana untuk menolong orang lain menjadi dewasa. Dan itulah sebabnya saya meyakini pemuritan sebagai suatu prioritas yang besar. Dan pemuritan ini harus menjadi pemuritan yang berarah kepada misi, harus berarah pada memperlengkapi orang-orang untuk mengenai tempat dan panggilannya, dan mengerjakannya dengan setia di dalam dunia yang Tuhan kasih ini. Dan itu menjadi perjalanan panjang dari kehidupan saya. Saya
panggilan yang saya kenali dari Tuhan mengenai hidup saya adalah melipat gandakan pekerja. Saya ingin supaya hidup dan pelayanan di mana Tuhan panggil saya boleh melihat ada pekerja-pekerja, ada orang-orang yang dilipat gandakan karena mereka dewasa dan mereka mengenali tempat dan panggilannya dan mereka berada di tempat di mana Tuhan panggil mereka itu. Saya tidak ingin melakukan pelayanan yang kurang dari itu. Kalau hanya sekedar untuk memanage gereja, mengelola gereja, itu sesuatu panggilan yang baik juga. Tetapi apakah di dalam gereja ini orang-orang bertumbuh menjadi dewasa? Dan apakah orang-orang yang tadinya tidak bertumbuh ini sekarang bertumbuh dan mulai bisa mengambil tanggung jawab rohani dalam pertumbuhan orang lain? Kalau orang-orang yang semacam ini dilipat gandakan, maka itulah yang Paulus katakan, itulah yang ku pergumulkan, itulah yang ku usahakan dengan segala tenaga sesuai dengan kuat kuasanya bekerja dengan kuat di dalam aku. Tiap-tiap orang sampai pada kesempurnaan dalam Kristus. Dan ketika mereka sampai di sana, mereka bisa menolong orang lain untuk melakukan perjalanan yang sama. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu saja ini sangat singkat. Saya berikan link kalau Bapak Ibu nanti mau belajar lebih lanjut, ada slide, ada YouTube, ada web, ada blog, dan ada Instagram. Bapak Ibu silahkan print screen kalau Bapak Ibu mau belajar lebih lanjut. Jadi itu aja dari saya. Tuhan memberkati.